Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menanggapi ajakan Yesus untuk merasakan kasih kerahimannya dan membagikannya kepada orang lain dengan saling mengampuni satu sama lain, dengan saling menaruh kasih sayang dalam persaudaraan, dan dengan membawa damai bagi orang lain, mewartakan salam damai dan membagikan berkah dalam Gusti. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersama Hambu. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalem. Hari ini kita bersama dengan seluruh gereja memasuki Minggu Paskah yang kedua, yang merupakan Minggu Kerahiman Ilahi. Kita bersama-sama merayakan, menyukuri kerahiman Allah yang dicurahkan kepada kita semua melalui putranya Yesus Kristus yang wafat di kayu salib. Yesus pernah berpesan kepada Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah, sebagai berikut. Aku mengendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Allah melalui Yesus Kristus berkenan untuk membuka pintu kerahimannya bagi kita semua. Maka layaklah pada perayaan Ekaristi ini kita bersama-sama mohon kerahiman Tuhan untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, khususnya di paroki kita masing-masing dan di keuskupan kita masing-masing. Marilah berdoa. Kita haturkan wujud kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih-Mu Engkau nyatakan sepenuhnya di dalam misteri Paskah. Melalui sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu, kami menyelami karunia iman yang begitu dalam. Berkatilah kami supaya mampu meneladani Kristus dengan membalas cinta-Mu itu melalui sesama di sekitar kami. Sebab Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalem. Pagi berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Sehat ya. Mungkin ada yang di rumah yang mengikuti Ekaristi ini masih dalam keadaan tidak sehat, sedang sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh dan dikuatkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini, minggu kedua masa Paskah ini, dijadikan sebagai minggu kerahiman Tuhan, muncul pertanyaan dalam diri saya, sebenarnya apa toh yang ingin kita rayakan dalam perayaan Ekaristi Minggu Kerahiman ini? Dalam Minggu Kerahiman ini kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kerahiman yang telah dilimpahkan kepada kita semua melalui curahan darah Kristus di kayu salib. Bacaan kedua yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes mengungkapkan dengan sangat bagus sekali bagaimana Yesus mewujudkan kerahiman Allah itu dengan wafat di kayu salib, dengan mencurahkan air dan darahnya yang keluar dari lambungnya. Itu semua dilakukan secara tuntas untuk keselamatan kita umat manusia. Rasul Yohanes dalam suratnya memberi kesaksian demikian. Dia inilah
yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Air dan darah yang keluar dari lambung Yesus yang ditembus oleh pedang mau menggambarkan, melukiskan pemberian diri Yesus yang tuntas untuk kita semua. Pemberian diri yang dilakukan oleh Yesus demi penebusan kita umat manusia, demi pengampunan dosa-dosa kita. Pengampunan atas dosa inilah yang menjadi wujud paling nyata, paling kentara dari kerahiman Allah bagi kita semua. Kita semua punya pengalaman yang sangat konkret kiranya. Kalau kita membuat salah, melakukan kesalahan yang besar, apa yang terjadi dalam diri kita? Ada rasa takut, rasa was-was, apalagi kalau kita membuat kesalahan besar di kantor, di tempat kerja, takut nanti dikenai sanksi atau bahkan takut kalau sampai dikeluarkan dari pekerjaan. Kalau kita di rumah membuat kesalahan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, rasanya ada sesuatu yang ganjel. Namun apa yang terjadi ketika kemudian pimpinan kita mengatakan, wes rapopo, tak apuro, tak apuro, sok di baleni meneh. Bagaimana rasanya? Kalau kita mendapatkan pengampunan ketika membuat salah, rasanya lega, tenang, ringan. Dan yang paling kerap kali kita lakukan adalah ketika kita datang kepada Romo mengaku dosa. Kita merasa berdosa berat, lalu kita mengaku dosa. Dan Romo itu dengan senyum, dengan penuh keramahan, mengampuni, melimpahkan rahmat pengampunan Allah bagi kita. Rasanya plong, ringan, dan lega. Inilah kerahiman Allah yang paling nyata, yakni ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka pengampunan Allah sungguh-sungguh menumbuhkan, memunculkan rasa sukacita di dalam diri kita. Karena memberi ruang gerak bagi kita untuk bangkit dari kejatuhan kita dan hidup kembali untuk menapaki masa-masa selanjutnya. Secara simbolis, kerahiman Allah itu dilukiskan dalam lambung Yesus yang terbuka lebar dan darinya mengalir air dan darah. Lambang rahmat yang tercurah terus-menerus kepada kita semua. Coba kita lihat gambaran yang ada di tempat kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara juga diberikan gambar ya tadi ya. Bisa dilihat di sana, kalau nggak bisa melihat yang di sini. Inilah gambaran lukisan yang sangat jelas sekali. Bagaimana cahaya sinar kerahiman itu mengalir dari lambung Kristus yang terbuka lebar. Dan dari sana mengalir air dan darah, lambang rahmat yang dicurahkan kepada kita terus-menerus sampai detik sekarang ini. Lambung inilah yang ditunjukkan atau diperlihatkan kepada para murid, kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Dan dengan memperlihatkan atau menunjukkan bekas luka-lukanya, baik di tangan maupun di lambung, Yesus mau meyakinkan para murid bahwa dirinya yang telah wafat di kayu salib dan dimakamkan, kini bangkit dari alam maut dan hidup kembali, tinggal bersama kita semua. Ini yang pertama. Dan dengan meminta Thomas untuk menaruh jarinya ke dalam bekas luka, bekas pakunya, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, Yesus mengajak Thomas, mengajak para murid, mengajak kita semua untuk kembali merasakan dan mengalami betapa dalam dan betapa besarnya kasih dan kerahiman Allah pada kita. Selain itu juga mengajak kita semua yang telah mengalami kerahiman Allah ini untuk membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Membagikan kerahiman Allah ini kepada orang lain yang kita jumpai. Maka pertanyaannya bagi kita semua adalah, piye? Bagaimana caranya kita bisa membagikan kerahiman Allah ini
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada sesama kita. Yang pertama, ada 3 hal konkret yang bisa kita lakukan untuk membagikan kerahiman Tuhan ini. Yang pertama adalah dengan saling mengampuni. Sebagaimana Allah Bapa melalui Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita, bagaimana Allah bermurah hati menghapuskan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, maka kita pun juga diundang untuk saling mengampuni bila ada salah di antara kita dalam kehidupan bersama. Seperti saya katakan tadi, pengampunan itu berarti memberi ruang gerak, memberi ruang untuk bernafas, memberi ruang untuk bangkit dan hidup kembali bagi mereka yang sungguh-sungguh merasa bersalah. Maka kita semua dipanggil untuk mengampuni satu sama lain. Dari pengalaman kita sehari-hari, mengampuni teman, mengampuni orang lain itu gampang atau enggak? Gampang? Gampang? Tidak ya. Pengalaman saya mengatakan tidak mudah untuk bisa mengampuni, apalagi kalau lukanya itu terlalu dalam, sampai pingget istilah saya. Atine pingget gitu, sampai terluka, itu susah. Namun Yesus memberi contoh teladan yang sangat konkret sekali, bagaimana mengampuni dengan penuh kerelaan, secara total, dan sungguh-sungguh secara tulus. Dan demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan kita bersama, Yesus memberikan anugerah istimewa kepada gereja, yakni kuasa atau kewenangan untuk mengampuni dengan berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dengan sabdanya ini, Yesus mau mengatakan betapa penting pengampunan ini untuk keselamatan umat manusia. Maka maaf, pengampunan kita kepada sesama itu juga bisa berdampak pada keselamatannya. Karena apa? Orang itu sungguh-sungguh dilegakan, dibebaskan dari beban kesalahan. Sebaliknya kalau kita tidak mengampuni, maka orang itu akan selalu dalam suasana hati yang tidak bebas. Itulah yang menyebabkan orang tidak menjadi bahagia hidupnya. Maka saudara-saudara yang kasih, yang pertama penting sekali, saling mengampuni dalam kehidupan bersama. Dalam keluarga, di lingkungan di mana kita tinggal, maupun di tengah masyarakat. Hal kedua yang bisa kita buat adalah saling menaruh kasih sayang dalam persaudaraan. Bacaan pertama yang dikutip dari Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana jemaat perdana, jemaat awal, mencoba menanggapi ajakan Yesus ini dengan membangun kehidupan bersama yang diwarnai oleh rasa persaudaraan satu sama lain. Mereka berusaha untuk menciptakan suasana kehidupan bersama yang dibarengi dengan sikap hati yang terbuka, hingga mereka menjadi sejiwa dan sepikir, sehati dan sejiwa. Seperti kita dengar tadi dalam bacaan yang pertama, kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Apa yang mereka upayakan untuk menjadi sehati sejiwa? Para murid pertama mencoba untuk berkumpul, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pengajaran para rasul, untuk menyamakan persepsi, menyamakan gagasan, menyamakan hati, menyamakan perasaan. Ini pula lah yang bisa kita buat dalam kehidupan bersama, menyamakan visi misi kita, arah orientasi kehidupan kita menuju kepada Tuhan. Dan yang lain, kasih persaudaraan ini diwujudkan dengan mengupayakan kesejahteraan bersama. Tadi diungkapkan dengan sangat bagus sekali dalam bacaan pertama, bagaimana mereka mencoba mengupayakan agar jangan sampai ada yang berkekurangan. Bahkan ada yang rela untuk menjual rumah dan tanahnya, dan hasilnya dibagi-bagikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan. Coba kalau ada di antara kita yang
siap untuk menjual tanahnya, menjual rumahnya, lalu dibagi di antara kita. Wotop markotop. Siapa mau menjual tanahnya untuk dibagi-bagikan di antara kita? Ada? Nggak ono, nggak ada satupun ya. Yang di rumah mau menjual rumah dan tanah untuk dibagikan kepada kita semua, supaya yang berkekurangan akhirnya berkecukupan. Saya yakin, kalaupun ada, tidak ada yang tidak banyak. Ini semua menggambarkan betapa tidak mudahnya untuk berbagi. Namun Yesus memberikan contoh bagaimana dia membagikan dirinya, membagikan hidupnya untuk kesejahteraan bersama. Ini yang kedua yang bisa kita buat. Hidup dalam kasih sayang penuh persaudaraan satu sama lain. Dan yang ketiga, sebagaimana dibuat oleh Yesus setiap kali datang ketemu dengan para murid, damai sejahtera bagi kamu. Demikian juga kita pun diharapkan untuk membawa damai, menjadi pencipta kedamaian dalam kehidupan bersama, baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Hadir dan tampil sebagai pembawa damai, bukan sebaliknya. Itulah kita semua membuatnya. Setiap kali dalam Ekaristi, menjelang komuni, sebelum kita berbagi roti, tubuh dan darah Kristus, kita mengucapkan salam damai. Nanti juga kita buat salam damai. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Itu semua menjadi salah satu usaha kita untuk berbagi damai, menyampaikan salam damai kepada saudara kita, dan sekaligus berbagi berkah dalam. Maka setiap kali kita bertemu dengan orang lain, dengan sesama Katolik, kita mengatakan berkah dalam. Berbagi damai, berbagi berkah, supaya akhirnya dalam kehidupan bersama tercipta kedamaian, tercipta keharmonisan, tercipta kebersamaan yang sungguh-sungguh nyaman. Ya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menanggapi ajakan Yesus untuk merasakan kasih kerahimannya dan membagikannya kepada orang lain dengan saling mengampuni satu sama lain, dengan saling menaruh kasih sayang dalam persaudaraan, dan dengan membawa damai bagi orang lain. Mewartakan salam damai dan membagikan berkah dalam Gusti. Berkah dalam. Ini kita akan menandai kerahiman Allah dengan mohon berkat bagi lukisan kerahiman ini dan juga bagi gambar-gambar yang tadi dibagikan untuk ditaruh di rumah, dipasang di rumah, supaya kerahiman Tuhan sungguh-sungguh dicurahkan pada kita semua. Kita siapkan gambar-gambar kita untuk diberkati. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas anugerah Yesus Kristus yang wafat di kayu salib dan mencurahkan air dan darah sebagai lambang kerahiman-Mu bagi kami semua. Itulah tanda penebusan bagi kami, penyelamatan bagi kami umat-Mu. Maka pada kesempatan ini ya Bapa, berkenanlah Engkau melimpahkan rahmat dan berkat-Mu atas gambar-gambar yang ada di tangan kami, yang akan kami pasang di rumah kami masing-masing. Semoga kehadiran gambar kerahiman ilahi ini menjadi sarana bagi-Mu untuk mencurahkan rahmat kerahiman-Mu bagi kami masing-masing, bagi keluarga kami dan komunitas kami, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
Sekarang marilah kita mohon berkat untuk anak-anak yang ikut serta dalam ekarsi ini, juga anak-anak di dalam kandungan. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang makasih, lihatlah anak-anak-Mu yang datang kepadamu untuk mengharapkan rahmat kerahiman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ini juga yang ada di dalam kandungan, agar mereka semua sungguh-sungguh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang senantiasa nanti juga bisa menjadi pembagi rahmat kerahiman bagi sesamanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ulurkanlah tangan-Mu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Cinta, syukur karena Engkau perbolehkan kami memandang kerahiman-Mu. Semoga perjamuan kasih yang kami cecap ini menjadikan kami sebagai bentara sukacita surgawi dengan semangat bela rasa pada sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang adalah andalan kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, perkenankanlah pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita merayakan Ekaristi Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman ini. Kita berdoa semoga kerahiman Tuhan semakin merasuk dalam diri kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, sehingga semakin bertumbuhlah, berkembanglah kebersamaan dalam kehidupan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas, baik petugas tata tertib maupun petugas liturgi yang telah membantu kita semua, KOR, Putra Altar, Prodiakon, dan juga semua saja yang telah terlibat di dalam perayaan Ekaristi ini. Saya ucapkan selamat propisiat untuk saudara-saudari yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati dan melimpahkan rahmat kerahiman-Nya untuk kita. Dan sekarang marilah kita mengakhiri perayaan syukur kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anak-Nya. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, serta semua orang yang kita doakan, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perayaan syukur kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita pulang untuk membagikan rahmat kerahiman Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Amin.